Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan video pembelajaran auditing dan akuntansi. Pada pertemuan 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai auditing dan akuntansi. Letaknya pada perbedaannya. Namun sebelumnya, saya jelaskan apa tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami pengertian auditing, memahami perbedaan audit dan akuntansi, serta mengetahui bagaimana tahapan audit, tahu apa alasannya, mengapa diperlukan audit, serta tahu apa jenis-jenis audit, dan tahu profesi akuntan yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Kali ini akan dibahas mengenai pengertian audit, perbedaan audit dan akuntansi, tahapan audit, mengapa diperlukan audit, apa saja jenis-jenis audit, dan profesi apa saja yang ada di Indonesia. Pengertian audit sendiri dijelaskan bahwa audit ini merupakan sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis. Dilakukan secara kritis itu artinya pemeriksaan itu dilakukan oleh orang yang ahli. Dalam hal ini adalah akuntan publik yang berpedoman pada standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik dan aturan etika profesi akuntan publik, serta mematuhi standar pengendalian mutu. Nah, itu yang dimaksud dengan kritis dan sistematis. Nah, diperiksa oleh siapa? Oleh pihak independen. Pihak independen itu artinya KAP tadi tidak mempunyai hubungan khusus dengan pihak klien atau pihak perusahaan yang diaudit. Nah, apa yang diperiksa yaitu laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Nah, laporan keuangan sendiri ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan-catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan apa-apa yang sudah ada pada laporan keuangan sebelumnya, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pembukuannya dengan tujuan apa? Untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan auditing dan akuntansi? Kalau auditing itu mempunyai sifat analitis. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa sifat analitis ini dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor. Dilakukan oleh orang yang ahli, dipimpin oleh ketua yang berpengalaman dan mempunyai sertifikat sebagai auditor. Dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Nah, sementara akuntansi yaitu mempunyai sifat konstruktif. Sifat konstruktif itu artinya apa? Yaitu dilakukan oleh pegawai perusahaan.
perusahaan ini mempunyai pegawai yang ahli di bidang akuntansi. Tentunya di dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini akan terlihat jelas apa perbedaan audit dan akuntansi. Kalau akuntansi itu sebuah proses dalam menyusun laporan keuangan. Ketika perusahaan itu bertransaksi tentunya mempunyai bukti. Bukti inilah yang kemudian dijadikan sebuah pedoman dalam pencatatan jurnal. Nah, kemudian diposting ke dalam buku besar dan selanjutnya menjadi sebuah laporan keuangan. Ini proses akuntansi. Berbeda dengan proses auditing. Kalau auditing itu melakukan sebuah pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari depan ke belakang, dari hulu ke hilir ya. Jadi dari laporan keuangan ditelusuri satu persatu sampai ke bukti pembukuan. Ini kalau audit. Nah, apa tahapan-tahapan audit itu? Yang pertama adanya interaksi antara klien dan KAP. Interaksi ini untuk apa? Interaksi ini terjadi karena adanya sebuah kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalkan seorang klien, pengusaha, atau manajer perusahaan membutuhkan laporan keuangannya untuk diaudit. Nah, karena butuh seorang auditor, maka ia menghubungi seorang KAP atau kantor KAP. Nah, ini namanya terjadi interaksi antara klien dan KAP. Nah, setelah ada interaksi, tentunya ada pembahasan di dalamnya. Apa yang dibahas antara keduanya, klien dan KAP, tentunya bicara hal-hal yang dibutuhkan oleh KAP sebagai pedoman awal untuk melakukan pengauditan. Misalkan saja KAP butuh atau ingin tahu apakah perusahaan itu sudah pernah diaudit atau belum. Karena laporan audit sebelumnya itu menjadi sebuah acuan KAP dalam melakukan sebuah pemeriksaan. Atau KAP itu ingin tahu apa sebenarnya alasan perusahaan itu untuk melakukan audit. Nah, karena nanti KAP akan menyesuaikan atas kebutuhannya itu. Kalau misalkan kebutuhan dari klien itu untuk mengaudit persediaan, maka auditor akan melakukan sebuah pengauditan khusus terhadap persediaan. Nah, itu. Kemudian auditor juga perlu tahu apakah perusahaan tersebut menggunakan atau menyusun laporan keuangan secara manual atau terkomputerisasi. Karena nanti selama pengauditan, tim KAP tentunya akan menyesuaikan diri kalau menggunakan komputerisasi akuntansi. Maka KAP akan bekerja sama dengan ahli IT untuk melakukan sebuah pengauditan. Nah, kira-kira itu yang dilakukan salah satunya ya, yang dibahas oleh KAP dan klien. Nah, setelah itu KAP membuat proposal audit. Proposal audit ini tentunya ada isi beberapa hal yang harus disepakati antara KAP dan klien. Misalkan saja jasa yang ditawarkan oleh auditor dan jasa apa saja yang disepakati oleh klien. Kemudian besarnya biaya. Nah, ini penting sekali besarnya biaya ini.
karena kaitannya dengan kemampuan klien dalam membayarnya. Dan di proposal juga dijelaskan kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan. Kira-kira isi dari proposal audit itu seperti itu. Nah, selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan audit? Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini ketika auditor melakukan sebuah pengauditan di kantor klien. Jadi auditor ini bersama timnya datang ke tempat klien untuk melakukan sebuah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini tentunya memakan banyak waktu. Jadi, karena yang diperiksa juga banyak. Misalkan saja perusahaan itu memeriksa salah satu kas. Ya. Kas itu oleh auditor akan diperiksa dari kas yang ada di laporan keuangan, mundur sampai ke jurnal dan bukti transaksi. Kemudian saya contohkan lagi pemeriksaan atas kas bank. Nah, bagaimana nih caranya memeriksa kas bank? Padahal bank itu sifatnya private ya, tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali oleh nasabahnya itu sendiri. Nah, tetapi di dalam aturan keuangan perbankan itu diperbolehkan juga jika ada auditor yang meminta informasi keuangan perusahaan yang ditanganinya atau diauditnya. Nah, itu kemudian auditor itu membuat surat permohonan pemberitahuan kas yang tersedia di sana atas nama PT ini, nomor rekeningnya ini, nilai kasnya berapa. Pihak bank itu diminta untuk mengisinya. Nah, itu kira-kira kalau pemeriksaan atas kas itu seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan lapangan ini selesai, maka auditor mengeluarkan sebuah draft. Nah, namanya draft audit. Draft audit ini hasil audit yang sudah dilakukan oleh auditor, dibicarakan dengan klien. Nah, ini loh hasilnya. Kira-kira ada hal yang perlu dibicarakan lagi enggak? Nah, atau kira-kira kalau hasilnya jelek itu kira-kira klien menerima atau enggak? Ada sesuatu yang katakanlah tidak wajar, misalkan kondisi piutangnya. Nah, ditemukan oleh klien. Kira-kira klien ini menerima atau enggak? Kalau tidak menerima, sodorkan dong buktinya apa gitu. Kalau tidak sama dengan hasil audit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, auditor mengeluarkan audit report. Yang ada opininya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan lain sebagainya. Nah, tentunya seorang auditor itu tidak hanya memberikan audit report saja, tetapi memberikan masukan-masukan tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam perusahaan itu. Nah, untuk apa ini disampaikan? Agar klien mengetahui kelemahannya dan bisa memperbaikinya. Misalkan saja kelemahannya ada pada pengendalian internal perusahaan. Auditor menyampaikan pada kliennya, perusahaanmu ini loh, pengendalian internalnya kurang di bagian ini, misalkan di bagian pengendalian penjualan, atau misalkan auditor menemukan yang tidak beres itu di bagian penagihan piutang. Nah, ini disampaikan. Kenapa ada sebuah kecurangan di situ?
kemungkinan pengendalian internalnya karena tidak jalan. Nah, kalau tidak jalan, maka setelah disampaikan oleh auditor, pihak manajemen perusahaan mikir nih, oh iya, saya harus memperbaiki kondisi yang ada supaya tidak ada kebocoran sana-sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa diperlukan sebuah audit? Nah, audit ini penting untuk mengetahui apakah laporan keuangan itu salah saji atau tidak. Kalau tidak ditemukan apa-apa, laporan keuangannya wajar, maka ada pihak yang senang atas laporan keuangan ini. Siapa itu? Ya, pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan, misalkan pihak prinsipal. Nah, pihak prinsipal ini tentunya ingin tahu kemajuan perusahaannya, kondisi perusahaannya, dalam kondisi baik atau tidak, ada kecurangan atau tidak. Nah, ini bisa ditemukan di dalam hasil audit. Nah, itu. Nah, kalau baik ya, itu menyenangkan bagi pihak prinsipal. Pihak prinsipal bisa menambah sahamnya lagi itu. Nah, alasan yang ketiga itu diwajibkan oleh undang-undang. Undang-undangnya mengatakan begini, semua perusahaan yang go public wajib melaporkan keuangannya yang telah diaudit. Nah, itu bunyi undang-undangnya seperti itu. Alasan selanjutnya adalah kalau pihak klien itu tidak melakukan pengauditan atas laporan keuangannya, maka pihak prinsipal itu kemungkinan tidak menandatangani atau tidak mengesahkan RUPS. Apa itu RUPS? Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya karena laporan keuangan itu sendiri harus dilaporkan kepada OJK. Alasan terakhir, mengapa diperlukan sebuah audit, yaitu laporan keuangan tersebut akan lebih dipercaya oleh pihak kantor pajak. Nah, pihak kantor pajak itu kalau ada laporan SPT masuk ke kantor pajak, SPT-nya mengatakan bahwa perusahaannya tidak diaudit, padahal perusahaannya besar, pendapatannya lebih dari 1 miliar, maka pihak pajak ini bisa melakukan pengauditan atas kecurigaan yang ada dalam laporannya. Nah, kemudian jenis-jenis audit. Jenis audit ini kalau ditinjau dari luas pemeriksaannya dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum itu pemeriksaan yang sudah biasa dilakukan oleh akuntan publik terhadap perusahaan yang memintanya. Pemeriksaan umum itu yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memeriksa dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Itu pemeriksaan umum. Jadi pengauditan secara umum keseluruhan. Nah, yang kedua pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu pemeriksaan atas permintaan klien terhadap hal-hal tertentu. Misalkan saja klien meminta diperiksa akun piutangnya. Nah, katakanlah pihak prinsipal itu curiga terhadap salah satu akun piutang. Curiga, misalkan begini, kok bisa ya piutang ini semakin hari semakin besar. Seharusnya piutang yang terdahulu ini tertagih, kemudian timbul piutang baru yang jumlahnya itu tidak jauh. Nah, ini kok tiap
tahun kok piutangnya bertambah terus. Nah, inilah yang membuat pihak prinsipal itu curiga. Nah, atas kecurigaan inilah pihak prinsipal meminta pada KAP untuk melakukan sebuah pemeriksaan. Namanya pemeriksaan khusus piutang. Contoh lagi, pemeriksaan terhadap persediaan. Biasanya ini perusahaan-perusahaan dagang yang seperti ini. Yang diaudit itu adalah pemeriksaan persediaan. Karena persediaan ini adalah aset yang paling rawan. Paling rawan bagaimana? Paling rawan hilang ya. Tahu-tahu seharusnya persediaan ini katakanlah 50 dus Indomie, tapi ketika dihitung kok cuma 40 dus Indomie. Nah, ketika dihitung dan ini diketahui berulang-ulang oleh pihak prinsipal. Akhirnya pihak prinsipal tidak mempercayai pihak agen dan kemudian pihak prinsipal meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap persediaan perusahaannya itu ya. Kemudian kalau ditinjau dari jenis pemeriksaannya ada 4. Yang pertama manajemen audit. Manajemen audit itu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh pihak manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua adalah pemeriksaan ketaatan. Pemeriksaan ketaatan itu dilakukan oleh pihak prinsipal untuk mengetahui seberapa besar ketaatan pihak agen dalam melaksanakan tugasnya. Apakah agen ini mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh komisaris, mampu melaksanakan tugas dengan baik yang diberikan oleh pihak eksternal seperti pemerintah, OJK, pihak pajak. Nah, ini diperiksa semua. Itu namanya pemeriksaan ketaatan. Nah, yang ketiga, pemeriksaan internal atau intern. Pemeriksaan intern ini pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Entah itu di bagian keuangannya, entah itu di bagian pengendaliannya, entah itu di bagian gudangnya, entah itu di bagian penjualannya, atau yang lainnya. Tergantung dari permintaan pihak manajemen. Kalau manajemen minta diperiksa semua nih, ya harus diperiksa semua. Kalau manajemen minta diperiksa bagian tertentu, ya hanya diperiksa bagian tertentu saja. Tetapi biasanya pemeriksaan intern ini diperiksa secara keseluruhan. Jadi lebih rinci, lebih rigid, lebih teliti karena orang dalam sendiri. Nah, ada kemungkinan pemeriksaan internal ini lebih baik dari pemeriksaan yang dilakukan KAP, bisa juga lebih buruk. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kalau lebih buruk itu berarti bagian auditor internal ini karena adanya keterikatan dengan pihak manajemen, maka ada sesuatu yang dikhawatirkan sehingga apa yang diperiksa itu tidak independen. Pemeriksaan internal ini tujuannya tidak mengeluarkan sebuah opini, tetapi hanya melihat apakah perusahaan itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan komputer audit. Pemeriksaan komputer audit ini
dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan proses data akuntansinya dengan menggunakan electronic data processing. Karena pihak auditor itu nanti akan menyesuaikan dirinya bagaimana cara memeriksa perusahaan yang menggunakan komputerisasi akuntansi. Yang terakhir, saya jelaskan mengenai profesi akuntan di Indonesia dan negara lain. Jadi, saudara yang kuliah di prodi akuntansi ini mempunyai peluang besar bekerja di tempat-tempat strategis. Misalkan saja di kantor akuntan publik atau menjadi akuntan publik. Tetapi akuntan publik ini harus mempunyai nomor register. Nomor register ini dari mana? Nomor register ini diberikan oleh Kementerian Keuangan. Atas dasar apa? Atas dasar kelulusan ujian, atas ujian profesi akuntan publik. Nah, yang kedua, Anda mempunyai sebuah peluang sebagai pemeriksa intern. Nah, pemeriksa intern itu berarti pemeriksa yang ada di dalam perusahaan, menjadi pegawai tetap perusahaan. Itu pemeriksa intern. Nah, pemeriksa intern ini melakukan sebuah pemeriksaan yang rigid seperti yang saya jelaskan tadi. Ketiga, sebagai auditor pemerintah, misalkan saja sebagai BPK, nah, Badan Pemeriksa Keuangan, milik pemerintah. Siapa yang diperiksa? Yang diperiksa itu ya pemerintah. Nah, jadi pemerintah pusat bisa diperiksa kementerian, bisa diperiksa pemerintah provinsi, bisa diperiksa pemerintah daerah juga bisa diperiksa. Nah, selanjutnya berpeluang menjadi finance akuntan. Nah, jadi financial akuntan itu bekerja sebagai akuntan bagian keuangan perusahaan. Jadi memang khusus bagian keuangannya. Kalau kos akuntan itu bagian biaya perusahaannya. Jadi menghitung biaya nih, biasanya ini ada pada perusahaan manufaktur. Ini penting sekali ini. Di perusahaan manufaktur ini ada bagian kos akuntannya. Nah, selanjutnya berpeluang menjadi manajemen akuntan. Manajemen akuntan itu akuntan khusus manajemen perusahaan. Jadi, akuntan ini mempunyai tugas yang cukup mulia karena harus melakukan sebuah perkiraan kas yang harus tersedia. Kemudian perkiraan persediaan, perkiraan stok barang jadi, perkiraan stok barang setengah jadi. Ini harus dihitung semuanya. Agar apa? Agar perusahaan itu tidak rugi. Kalau terlalu banyak persediaan, perusahaan rugi loh. Nah, contohnya bagaimana ruginya itu? Misalkan saja perusahaan itu memproduksi sangat besar sekali setiap harinya, padahal penjualannya kecil. Akhirnya apa? Barang itu menumpuk. Nah, kalau menumpuk tidak terjual, ini butuh biaya lagi. Biaya gudangnya lebih besar, itu yang pasti. Kemudian belum lagi biaya kerusakan barang. Nah, ini yang merugikan ya kan. Belum lagi kalau itu produk makanan, gudangnya harus ber-AC. Waduh, ini AC-nya bisa bayar mahal nih listriknya ya. Kemudian masih banyak lagi yang harus dihitung oleh bagian kos akuntan. Nah, selanjutnya berpeluang menjadi tax akuntan. Nah, tax akuntan ini menghitung pajak perusahaan.
Jadi perusahaan itu setiap ada transaksinya, jika menimbulkan pajak harus dibayar. Nah, siapa yang menghitung? Mereka yang ahli. Yang ahli itu siapa? Mereka yang pernah berpendidikan atau mengambil pendidikan pajak atau akuntansi. Karena di akuntansi itu diajari untuk menghitung pajak di perpajakan 1 dan perpajakan 2. Nah, yang terakhir menjadi akuntan pendidik. Nah, seperti guru, dosen itu akuntan pendidik ya. Nah, itu profesi yang kira-kira nantinya Anda itu ada di situ. Jadi bermimpilah menjadi atau berada di tempat yang Anda inginkan. Supaya apa? Supaya nanti cita-cita Anda itu terlaksana mulai sekarang, impikan terus ya. Nah, dari saya cukup sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat LMS. Saya tunggu pertanyaannya di sana. Dan saya akan jawab juga menggunakan media LMS. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.